Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dimas Devi Darmawan. Saya Iqbal Septiana. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 6, yaitu dengan website e-commerce bernama IDR Watch, yaitu toko jam tangan online. Di sini guys yang kita gunakan yaitu WordPress dengan plugin WooCommerce sebagai sistem manajemen kontennya. Kelebihan yang kita punya dari website kami itu mudah digunakan antara user dengan user, bahkan untuk pemula. Yang kedua, untuk optimalisasinya sangat luas, banyak tema dan plugin yang kita gunakan untuk mendukung e-commerce. Yaitu yang ketiga, SEO friendly, memudahkan optimasi website agar lebih mudah ditemukan di mesin pencari ya, seperti kita cari di Google toko jam tangan, kita muncul langsung di AdWords. Kita mempunyai komunitas yang besar, banyak tutorial dan dukungan dari komunitas pengguna WordPress. Oke, selanjutnya, IDRWatch dipublikasikan secara online atau publish dengan nama domain idrwatch.uaz.com. Terus postingan yang digunakan untuk IDRWatch kami ini bernama infinitively.com. Sama sih kelebihan dari hosting kita ini, mudah diakses, itu website dapat diakses kapan saja tanpa instalasi. Terus yang kedua, gratis, memakai platform hosting infinitively dan WordPress.com. Terus keamanan dan maintenance sudah tidak perlu konfigurasi sendiri sehingga aman dan praktis. Selanjutnya, untuk langkah instalasi WordPress secara lokal, yang pertama kita harus download dan install XMPP, lalu kunjungi www.apache-online, lalu install XMPP-nya dan jalankan. Setelah install XMPP, download WordPress di wordpress.org, lalu kita ekstrak file tersebut. Setelah diekstrak, pindahkan folder WordPress tersebut ke XMPP Athenos. Setelah kita pindahkan, buat database di php-admin, lalu instalasi WordPress. Untuk isi situs seperti judul situs, username, password, dan email, kita login ke dashboard setelah selesai membuat situs username, password, dan email. Dan idealnya semua lagi dengan fitur yaitu manajemen produk. Kita bisa mengelola produk sampai hari dan stok dengan mudah, seperti menginput pada dashboard penjualan di menu admin. Yaitu selanjutnya pengaturan pengiriman, kita bisa memilih pengiriman yang kita inginkan supaya tidak jauh lokasinya dari rumah kita berjualan gimana. Yang ketiga, pembayaran muka, kita menerima pembayaran via transfer bank, PayPal, dan kartu kredit ya. Yang paling utama yaitu transfer bank ya. Yang keempat, ekstensi tambahan fitur seperti mungkin otomatis atau membership punya itu ya. Selanjutnya konfigurasi dasar WooCommerce. Untuk penggunaan WooCommerce itu kita harus konfigurasi dulu di awal-awal, yaitu pertama login dashboard, akses idrwatch.com, terus /strip admin untuk masuk pengaturan. Terus selanjutnya atur judul dan tagline. Masukkan nama toko dan slogan singkat lalu simpan. Terus ketika data maling dan halaman WooCommerce. Atur tautan permanen dan pastikan halaman penting sudah aktif. Yang selanjutnya upload logo dan icon. Di sini kita harus tambahkan identitas visual toko melalui address. Selanjutnya customize. Selanjutnya, kenapa kita memilih tema 2024? Yang pertama karena ringan dan cepat. Programnya kecil, waktu loading cepat, dan bagus untuk SEO dan pengalaman pengguna. Setelah itu kompatibel dengan WooCommerce. Kami memakai plugin WooCommerce
untuk mendukung layout produk, galeri modern, dan optimasi checkout. Selanjutnya, yang tampilan untuk detail pada produk kita ya, seperti hasil dan tampilan untuk tambahan detail produknya, deskripsi segala macam. Next. untuk metode pembayaran di website kami ada pakai dua metode pembayaran ya, yaitu yang pertama bank transfer manual. Di sini kita menambahkan metode utama menggunakan rekening BCA dan mandiri. Untuk yang kedua, konfirmasi pembayaran. Di sini kita dapat otomatis atau manual sesuai keinginan pelanggan. Next ya, selanjutnya untuk proses pengiriman produk. Yang pertama memilih produk. Setelah itu checkout, pengisian alamat pengirim dan pemilihan metode pengiriman. Yang ketiga hitung biaya kirim, biaya pengiriman ditambah total belanja, dan yang terakhir pembayaran. Pelanggan menyelesaikan pembayaran sesuai metode yang dipilih, dan langsung registrasi dan verifikasi pengguna. Ya, nextnya itu registrasi dan autentikasi pengguna. Fungsi pemilik atau pengelola penuh situs akses, kelola produk, pesanan, pelanggan, atur tema, plugin, setting, pembayaran, pengiriman, dan lain-lain. Tujuannya mengontrol semua aspek toko, baik teknis maupun operasional, yaitu untuk admin. Kalau untuk customer, pengguna yang melakukan pembelian, aksesnya itu melihat riwayat pesanan, melacak status pengiriman, mengolah alamat, dan metode pembayaran. Ya, selanjutnya yaitu atur metode checkout dan tampilan di website kami ya. Awal-awal kita sebagai pelanggan memilih produk, lalu kita klik add total. Terus selanjutnya pelanggan klik proses to check out. Di sini bisa dicek ada nama dari produknya, terus subtotal, terus ada delivery-nya kita menggunakan apa, terus delivery-nya kemana, dan metode pembayarannya pakai apa. Di sini ada keterangan juga totalnya 4.500.000 ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu pelanggan mengisi alamat pengiriman dan metode pengiriman. Di sini ada information yaitu yang berisi alamat email, terus shipping address. Di sini nasabah atau customer mengisi alamat, yaitu ada alamat, terus first name dan last name, terus ada kota, terus di bawahnya ada shipping option yaitu metode pengirimannya. Oke, dan selanjutnya itu pelanggan lanjut ke pembayaran. Di sini pelanggan bisa cross check dulu produk apa yang kita beli, terus alamatnya di mana, dan metode pembayarannya apa. Terus di sini ada metode pembayarannya itu ada bisa dua. Untuk pembayaran itu lewat bank, ada rincian dan mandiri. Setelah customer sudah mengirim, nanti ada konfirmasi dari pihak admin untuk konfirmasi selanjutnya apakah dia diproses atau mungkin bisa di cancel karena ada suatu masalah ya. Oke. Baik, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, demo web EDR Watch You. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami menampilkan demo dari aplikasi yang kita buat. Di sini kita sebagai user yang akan memesan barang dalam website kami. Oke, ini adalah nama pengguna dari usernya. Nah, oke. Ini sebagai user kita akan mensimulasikan untuk pembeliannya. Itu bisa dilihat kita akan coba beli dari produk yaitu namanya Gambin.
Dari proses pertama, masukkan ke keranjang, tambah ke keranjang, terus kita lihat di keranjangnya. Oke, untuk selanjutnya di sini bisa kita lihat ya. Untuk subtotal 1.500 pengirimannya gratis, pengiriman ke Jakarta Barat di Jakarta. Untuk pengiriman kita pilih yang gratis, terus langsung lanjutkan ke pemeriksaan dengan subtotal 1.665. Oke, kita bisa edit lagi ya untuk terkait alamat pengiriman dan informasi kotak nih. Kita bisa edit, tapi kita akan menggunakan data ini. Terus untuk pemilihan pengiriman kita menggunakan pengiriman gratis dan opsi pembayaran pakai bank transfer. Terus bisa dilihat juga kita checkoutnya satu produk. Terus kita lanjutkan ke pemesanan ya. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya, pesanan diterima. Terima kasih pemesanan Anda telah diterima. Cuman di sini masih dalam, oh ya, kita bisa cek ada metode pembayarannya yang ini sama yang ini. Nah, kita mensimulasikan bahwa kita itu akan melakukan pembayarannya. Nah, kita bisa cek di akun saya ya. Kita untuk pesanan kita itu statusnya udah apa? Kita bisa cek di pemesanan. Nah, ini yang tadi kita input yang ini ya. Sekarang tanggal 10 Mei 2025 masih ditahan. Nah, kita akan login sebagai admin untuk memproses pesanan dari user ini ya. Kita akan logout dulu, logout di sini, logout. Nah, kita akan masuk sebagai admin, terus ke atas ini. Oke, nah kita sudah masuk sebagai admin ya. Kita akan memproses pesanan dari pelanggan. Nah, oke. Nah, kita ke menu sedang loading. Oke, kita masuk ke pemesanan. Ke mana tadi? WooCommerce. Oke, kita masuk ke WooCommerce, terus pemesanan. Sebentar. Oke, nah kita bisa dilihat ya, tadi ada pesanan dari pelanggan namanya Ibu Septiana tanggal 3 menit yang lalu. Nah, kita akan memproses status pemesanan dia ya. Kita klik ini, terus kita pilih. Nah, ini ada ubah status ke sedang diproses, terus ke tertahan, selesai, dibatalkan, atau ke tempat sampah. Kita akan proses sebagai sedang diproses, lalu terapkan. Ya, ini bisa kita masukkan sebagai diproses karena pembayaran dari dia udah masuk ya. Nah, ini sedang diproses. Kita akan coba. Oke, kita akan coba lihat lagi pesanan dari pelanggannya. Kita masuk pakai Microsoft Edge saja ya. Oke. Nah, kita akan masuk lagi sebagai user pelanggannya. Nah, di sini aplikasi Project tadi untuk nama user dan kata sandinya. Kita akan cek apakah statusnya sudah berubah sebagai sedang diproses. Ya, betul. Oke, kita cek ke tadi pesanan.
Nah, bisa kita lihat ya, tadi pesanan kita di tanggal 10 Mei 2025, pesanan sebelumnya itu ditahan, sekarang sedang diproses. Nah, kita akan rubah lagi. Kalau misalnya pesannya sudah sampai, kita rubah dari menu dari user adminnya ya, kita ganti dari yang sedang diproses ke selesai. Oke. Oh ya, oke. Sudah, statusnya sudah ganti sebagai selesai ya. Kita coba cek dari user tadi yang ya, kita coba refresh saja ya, apakah sudah ganti menjadi selesai. Oke, statusnya sudah selesai ya. Oke, sekian. Ya, penjelasan demo aplikasi dari kelompok kami, kurang lebih demo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.